pendidikan. Kemudian ada orang Mampang, Bang Udin Bintu, apa tadi itu? Ini Bang Udin Bintu. Oh, siap. Alhamdulillah malam hari ini ada 4 acara katanya. 1 peringatan Maulid, yang kedua haul, yang ketiga akikah, yang keempat khitanan. Nah, saya ingin bicara yang pertama terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Biasanya begini Pak, Bu, kita kalau bicara terkait dengan baginda Nabi, satu kekurangan kita ini kurang membaca sejarah baginda Nabi Muhammad. Itu kekurangan kita. Biasanya orang kalau mencintai sesuatu, dia suka meniru apa yang ia cintai. Tidak pantas orang yang mencintai Rasulullah kemudian ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad yang pertama tidak mengerti sejarah tentang Rasulullah. Ini tugas kita Pak yang tua-tua, bercerita kepada anak-anak kita ini. Bagaimanakah di saat Rasulullah di masa kandungan, saat Rasulullah masih berada di dalam kandungan, ditinggal oleh bapaknya Abdullah. Kemudian ketika Rasulullah pun lahir, tidak lama kemudian ibunya menyusul kembali menghadap kepada Allah, Siti Aminah. Dan kehidupan Rasulullah pada saat itu dirawat oleh kakeknya, ya, Abdul Muttalib. Ya, namanya cucu ke kakek pasti sayang. Tapi kan juga tidak lama beliau kembali menghadap kepada Allah, dirawat lagi oleh pamannya Abu Talib. Ini kan sejarah yang harus, artinya apa? Bahwa perjuangan Rasulullah dari awal cukup berat. Lahir belum pernah melihat wajah ayahnya Abdullah, masih ingin mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Kembali ibunya menghadap kepada Allah, disayang oleh kakeknya. Kakeknya pun kembali menghadap kepada Allah, dirawat oleh pamannya. Ini perjalanan yang tidak, ya istilah kita ini berat, tidak ringan, tidak enteng. Ini yang harus pertama kita ceritakan sejarahnya. Dan juga ketika Rasulullah bersama dengan pamannya juga Rasul, ya bukan duduk enak karena sebagai anak yatim, enggak. Tapi Rasulullah ikut membantu berdagang bersama dengan pamannya. Awal-awalnya Rasulullah menggembala kambing. Ini jadi sebuah pelajaran bahwa ketika orang mau besar, ketika orang yang itu mau menjadi orang yang hebat, pasti akan diikuti dengan berbagai macam tantangan. Lihat sejarah Rasulullah. Di masa mudanya di kota Mekah, siapa yang tidak kenal dengan baginda Nabi Muhammad, sehingga dijuluki dengan julukan Al-Amin, pemuda yang dipercaya pada saat itu. Dari mana berangkat ceritanya? Ini saya ingin cerita dulu dah, ya. Ntar yang baru-baru yang lainnya baru kita. Ini cerita dulu. Bayangkan ketika para pemimpin kafir Quraisy pada saat itu lagi ribut. Dia bilang, siapa yang pantas mengangkat Hajar Aswad ini ke tempatnya? Semua para kepala suku menganggap kami yang lebih berhak, kami yang lebih pantas, kami yang lebih utama. Sehingga mereka bersepakat, oke, kalau begitu siapa nanti yang masuk lebih dahulu ke daerah Ka'bah Baitullah ini, maka dialah yang berhak memindahkan Hajarul Aswad ke tempatnya. Rasulullah pada saat itu baginda Nabi Muhammad masuk lebih awal, padahal baginda Nabi Muhammad juga nggak tahu. Masuk pertama, sehingga semua sepakat bahwasanya baginda Nabi Muhammad yang pantas memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya. Tapi Rasulullah nggak mengatakan begitu. Dia ambil sorbannya, dia gelar sorbannya, diletakkan Hajar Aswad di tengah, dipanggil semua kepala suku, ayo pegang ujung-ujung sorban, kita angkat bersama-sama. Bayangkan saat itu Rasulullah kemudian masuk di usia perkawinan. Pak, Bu, ya, nih Rasulullah masuk di usia perkawinan. Kalau kita lihat Khadijah dinikahi Rasulullah usia berapa itu? Khadijah dinikahi oleh Rasulullah di usia berapa, Bu? 40
40 tahun. Saat itu Rasulullah usianya 25 tahun. Kira-kira bedanya berapa tahun? 15 tahun. Ibu punya anak usia 25, ganteng. Mau nggak dinikahi sama perempuan yang usia 40 tahun? Bu, ayo dah. Ya tanya juga anaknya mau nggak? Bang, mau nggak bang? Ada mau. Pokoknya tenang udah, beres. Ya ada yang 40 tahun mau nggak? Udah pernah nikah 3 kali. Paling yang nesnya ya Allah toh mah kagak ada orang awe. Lah tetangga kita kan banyak yang perawan, nggak perlu pilih yang no. Bayangin Pak, belum tentu sekalipun dikawinin juga gua nggak rame-ramein, gua malu ngundangnya gitu. Lah kan ya kalau kita lihat sejarah Rasul tuh menikah usia 25, Khadijah 40 tahun. Berbedanya kenapa? Khadijah itu putri, ya kalau bahasa sekarang mah konglomerat, anak orang kaya. Anak orang kaya, perempuan anak orang kaya pasti kerawat udah. Ya. Lah kita aja nih kadang-kadang nikah umur 20 tahun, cakep banget, punya anak atuh kendor semua, pipi kendor, mati kendor semua, kendor dah. Baru brojol atuh gimana 12. Lah nyakitnya 17 aman-aman aja. Iya. Coba bayangkan kalau kita pikir, Masya Allah, Khadijah umur 40, Rasulullah umur 25, masih mau? Ya kalau kita lihat Khadijah lain, meneruskan apa yang diwariskan oleh Khuwailid bapaknya. Ya sekarang begini, saya sering begini juga Bu, yang salah ini sebetulnya bukan ibu, yang salah saya sebagai seorang laki gitu ini. Ya emang kan orang laki kurang rawat bininya, pengen bini cakep tapi rawatan kurang kan susah. Lah iya Pak, kita ini kan kalau kepengen bini kita cakep rawat Pak, seminggu sekali taruh ke di salon tuh, ke salon taruh aja. Iya. Tapi juga rambutnya keriting. Oh iya, sama kupingnya kurang denger. Tapi enggak, saya sering perhatiin gitu ya, di mana aja saya sering perhatiin. Kenapa laki-laki lebih cepat budek dibandingkan orang perempuan? Bener Pak. Saya pikir-pikir, kok kenapa orang laki cepat banget budeknya? Bininya kagak, bininya bawel berisik, makanya cepet budek. Coba aja lihat dah. Besok deh kalau ada laki nih, di awal kagak ngapa-ngapain, kupingnya cakep, kok udah tua budek, ternyata bininya, ilah illallah, kaleng jatuh, yang kosong lebih nyaring dia. Tuh, bayangin. Sebetulnya Pak, bukan salah orang perempuan, salah kita. Kalau kita rawat bini kita cakep, kan kita lihat tuh kalau di TV, Ayu Ting Ting, siapa lagi tuh? Cakep, lo badannya bener-bener gak kayak yang di rumah. Dulu masih kita nikah, beli baju S, udah nikah XXXXL. Hampir kita bawa orangnya lu pergi fashion udah cariin, gak ada yang sedang. Iya, gimana kalau kerebongan aja kerebongan? Iya, kalau kayak kerebongan persis banget kayak bantal sofa. Iya. Pak, sebetulnya bukan salah orang perempuan, salah kita. Salah orang laki, Bu. Salah orang laki, kita pengen cakep tapi kurang rawat, nggak bisa. Lah kan orang perempuan banyak apaan Bu? Banyak perhiasannya. Lah kita ini, saya ini dari rumah ngajar dari maghrib isya lanjutin sampai jam 8:30 baru kesini, saya nggak pernah pakai bedak. Lah ibu baru mau ke pasar, mau nengokin kang sayur doang, beli ketimun 2 bedakan. Bu, beli sayur nggak nih? Ya taruh apa dah? Gitu. Iya ditempel sini, jalan aja. Padahal cuma beli ketimun doang 2 biji masuk. Ada yang cuma ngelongok doang di jendela kayak di dulu. Iya digelongokin. Mana bang? Itu pare 2 biji berapa? Pare dibeli 2 biji lagi. Udah ntar duitnya bang, besok. Kenapa Bang Ipan belum pulang? Gitu. Iya, nungguin apa pulang baru bayar. Padahal cuma 2 biji pare. Ya kalau kita lihat Rasulullah, Masya Allah, Khadijah di usia 40 tahun karena orang kaya,
Cakep. Yang ngelamar bukan Rasul, semua petinggi-petinggi kafir Quraisy pada demen, pada ngelamar. Tapi Khadijah tidak mau. Akhirnya apa? Rasulullah yang ngelamar. Justru juga kalau ngelamar bukan kayak gitu. Dah mas kawin secukupnya jeda berapa? 100.000. Orang tuh kalau nikah ke tempat saya 100.000 nikahin. Saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan dia nenek dengan mas kawin 100.000 rupiah dibayar tunai. Saya bilang pakainya tiap hari 100.000. Lah tiap hari kan dipakai sampai mati 100.000. Iya, sama emas 1 gram tipis loh ada ya. Iya, 100.000. Iya, Rasulullah tuh ketika menikahi Khadijah 40 ekor unta yang terbaik. Kalau seandainya 1 ekor unta 50 juta kali 40 berapa? Berapa Bu? Iya benar tuh jawaban, banyak gitu. Orang kita kan udah ngitung. Iya. Lah 2 miliar, bayangin 2 miliar. Lah kita kadang-kadang buat 20 juta ya lah. Ini 20 juta ya gue buat sekalian dah gue nimbrung acara di lo. Dan 20 juta nimbrung. Lah gedung 7 juta. Kemudian yang buat pakai pakaian tuh 7 juta. Udah 14 juta, sisa 6 juta. Emang tenda 6 juta. Iya, udah gitu nimbrung lagi 300 orang. Allah. Iya, ini keterlaluan banget. Pak, Bu, kalau kita lihat ini sejarah baginda Nabi Muhammad menikahi Khadijah, dan ketika selesai menikah dengan Khadijah, Rasulullah usia 25, Khadijah 40. Di usia 40 tahun Rasulullah beruzlah di Gua Hira. Ini perjalanan sejarahnya Pak, nggak ujug-ujug kemudian ini kagak. Hijrah dulu, apanya beruzlah dulu di Gua Hira di usia 40 tahun selama 40 hari. Di hari yang ke-40 baru Rasulullah mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi sebelumnya sudah berdakwah. Bayangin 40 hari Bu di Gua Hira. Kalau ibu pernah pergi haji atau pergi umroh, bapak nih kan antara Masjidil Haram ke Gua Hira lumayan juga, ada 7 lah bangsa 10 kiloan lah kurang lebih. Setiap hari Khadijah menghantarkan makanan naik ke Gua Hira. Saya kalau waktu umroh pas kebetulan waktunya cukup jamaah mau, saya ajak naik. Kalau berangkat dari habis sholat duha, taruhlah zuhur, karena walaupun tidak begitu tinggi tapi naiknya cukup curam, lumayan juga Pak, berat Bu. Saya ngebayangkan ketika naik ke Gua Hira, Masya Allah, bagaimanakah Khadijah setiap hari nganterin makanan. Tiap hari habis nganterin, besok ambil, nganterin lagi, besok nganterin. Kalau bini kita kagak Pak, kagak bakalan. Iya, misalnya nih di sini suaminya iktikaf di masjid apa sini yang dekat nih, Masjid Bundar kali ya. Iktikaf besok Ramadan Bu, laki ibu iktikaf 7 hari. Taruh dah 7 hari dan 10 hari, 7 hari. Iktikaf di Masjid Bundar. Kira-kira ibu mau bawain nggak? Buat buka ame nyaur. Padahal rumahnya nggak jauh. Ibu mau nganterin nggak makanan? Nih Bang, buat buka. Bang, ini buat nyaur. Kira-kira mau bawain nggak? Mau bawain nggak? Ntar kalau beneran jadi gak mau juga lagi. Iya. Nganterin Bu. Paling dibilang gini-gini dah Bang. Nih kunci, lu bawa ke sono pasar, lu duplikat. Ya. Ntar kalau lu mah lu pulang aja diri dah. Lu repot nganterin. Iya. Paling begitu ngomongnya. Iya, bayangkan Rasulullah 40 hari pulang. Di dalam Al-Quran dijelaskan ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Rasulullah pulang menggigil kedinginan. Bu, ibu lakinya 7 hari iktikaf di Masjid Bundar, pulang masuk angin. Lu bayangin Bu, masuk angin, orang tidur di ubin dibuang kipas angin. Kira-kira Bu nih laki ibu kalau pulang nih habis itu masuk angin, ibu kerokin baru omelin atau omelin dulu baru kerokin apa bareng? Bareng. Kerokin ambil dulu. Omelin dulu baru kerokin. Kerokin dulu baru omelin.
Oh, dua-duanya bareng. Oh elah, kalau dikerokin sambil lomelin nggak merah bu, hitam. Paling diomelin, ini bang gara-gara lo, makanya udah tua, jangan tidur luwin. Ya kita lagi masuk angin, biarin aja dah lo ngomel. Emang kalau orang perempuan pak ngomel jangan timpalin, nggak usah timpalin. Dia kalau timpalin atuk jawabnya 3. Sampai sini belum meremut, pakai nanya lagi, mau kagak tahu, emang dasar laki. Emang lah suaminya laki, kalau perempuan bukan suaminya, lesbi namanya. Orang perempuan jangan timpalin, dia ngomel diem aja. Dari mana lu bang? Diem aja, taruh aja berkat. Iya, ini berkat dari mana? Taruh aja, jalan aja, orang cengir, udah, entar jadi diem. Lah kalau kagak percaya gampang begini dah. Ini ada orang perempuan naik bajai, berhentiin, tanya pok mau kemana pok? Ya Allah, gua mau ke pasar sini, harga cabai mahal banget sekarang. Kamu ini wulu pada naik. Pada kita tanya pok lu mau kemana? Jawab aja, gua mau pasar. Selesai, diceritain yang dagang. Lah kan kagak diurusan tuh orang perempuan. Lah dikasih berkat atu aja bilang nih po berkat atu. Gua anak gua 3 nggak cukup. Iya dikambahin atu lagi kurang. Tetangga gua lihat ntar gimana? Emang begitu. Iya. Boh, ini bayangkan 40 hari Rasulullah turun menggigil kedinginan. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir farabbaka fakabbir. Ayo. Itu sejarah Rasulullah yang harus dijelaskan. Setengah aja dulu. Ini 4 set gimana ceritain jam berapa sini? Ya kagak, nih ceritanya 4 nih, baru cerita Rasulullah atuk masih ada 3. Iya. Mana Bang Ipan all in one namanya ini. Emang apa haji gitu satu untuk semua gitu. Nih makanya Rasulullah kemudian setelah itu pulang berdakwah secara terang-terangan ya. Nah ini saya ceritanya sampai di sini dulu dah, cerita Rasul terbaca sendiri. Nah kemudian apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah? Rasulullah yang diperjuangkan adalah akhlak. Apakah di masa lalu orangnya tidak pintar? Buktinya mereka pada bisa bikin syair. Setiap tahun ada perlombaan syair di pasar Ukaz. Artinya orang pintar. Kenapa dikatakan saat itu zamannya zaman jahiliyah? Karena mereka menyembah kepada selain Allah. Itu yang dikatakan kebodohan. Yang kedua, kenapa mereka dikatakan bodoh? Karena mereka membunuh anak perempuannya. Ya, nah nih kenapa dikatakan? Ya karena mereka menyembahnya lah patung yang bikin dia, yang takut dia. Kan kagak pantas. Lah saya punya teman nih, tapi bukan seagama kita, beli patung di kota sono yang nggak pakai baju tuh. Dia dibeli patung, iya dari sono dibawa dibungkus kardus diboncengin motor, patungnya nggak komel. Kenapa pas sampai rumah ditakut? Wah ini jangan Ustaz, Tuhan saya. Lah tadi lu ajak naik motor. Kalau masih di motor belum Tuhan Ustaz, masih patung gitu. Iya, lah bayangin. Nah kan tadi diajak naik motor, ditawar berapa lu beli? Gopek tuh. Dibawa pulang dirapi, dikasih tempat, tiap pagi dikasih apa namanya itu stanggi apa? Iya Allah, setelah itu ditakut. Iya, itu kan nggak masuk akal. Kenapa patung yang dia bikin, patung yang dia buat, kemudian dia sembah, kemudian dia takut, hancurin aja. Bagaimanakah di zaman Nabi Allah Ibrahim ketika semua Raja Namrud lagi berangkat, Nabi Ibrahim hancurin tuh, ditinggalin yang gede 2 biji ditaruhin kampak. Pas pulang kan raja saat itu Namrud bingung nih siapa yang ngancurin nih. Coba datanya cek. Pokoknya cek siapa yang kagak berangkat itu jangan-jangan. Yang kagak pergi cuman Ibrahim. Ya lu panggil sono. Buktinya nggak ada, buktinya belakangan, yang penting tangkap dulu. Sekarang kan begitu. Tangkap aja dulu, buktinya ntar belakangan. Hukum 4 tahun juga nggak apa-apa tuh begitu. Iya. Pokoknya tangkap dulu sekarang. Ntar bukti nyusul. Larang cuma dibilang gimana kabarnya, sehat setahun. Iya cuma bilang, ditanya nih. Ada saya nggak ceritain, ntar ada yang nyatet lagi di sini.
Ya ini cerita sendiri, tiap Jumat kan ada yang nengokin ke sono. Mana saya sama Habib Musin cerita. Gitu kata Habib Musin, padahal cuma ngomong, "Bapak gimana Bapak?" "Sehat, alhamdulillah setahun." Bapaknya ditanya juga, "Gimana?" "Alhamdulillah sehat." Padahal belum diperiksa pada saat itu. Ditanya kan nggak apa-apa, sehat 4 tahun Nabi Ginari. Itu cerita Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim nggak dipenjara, enggak. Tuh, ya, nah ini sejarah. Makanya Rasulullah dikirim untuk mengutus supaya perbaikan akhlak. Coba Islam, hanya ajaran agama Islam. Sekarang kan banyak begini nih Pak, Bu. Nih supaya ngajarkan anak-anak akidah. Banyak orang-orang yang sesat menyesatkan. Mereka mengatakan semua agama itu sama. Kalau berhenti di sini saja titik, kafir namanya. Kalau ada orang yang mengatakan semua agama itu sama, kafir dalam konsep Islam. Kalau titik, tapi kalau dikatakan semua agama sama menurut pengikutnya, benar. Benar. Kata agama A benar, ya benar agama dia. Kata agama B benar menurut pengikut, benar menurut agama dia. Menurut kita agama Islam, jelas Islam agama yang benar. Tuh Bu. Ya, nah sekarang kan mulai nih. Dia bilang bahwa semua agama kan sama, menganjurkan kebaikan, mengajak orang berbuat baik, saling mengasihi, saling membantu. Benar. Kalau di dalam konsep agama nih Bu, biar nanti kalau ibu bapak ditanya, ini bisa jawab. Ada 3 konsep. Pertama konsep muamalat. Kalau konsep muamalat, semua agama pasti mengajarkan kebenaran. Tidak ada agama yang nyuruh orang nyolong. Nggak ada agama yang nyuruh orang berzina. Tidak ada agama yang menyuruh orang mabuk-mabukan. Nggak ada. Semua agama pasti memerintahkan kebaikan. Namanya muamalat. Yang kedua, dari sisi ibadah. Ada yang tiap Sabtu, ada yang tiap Minggu, kita tiap hari. Urusan agamanya itu kita nggak ikut campur. Tapi lihat, apakah cara beribadahnya sama atau tidak? Pasti tidak sama. Kita umat Islam diperintahkan oleh Allah sujud. Kita umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Nggak langsung sholat, harus dilihat dulu syaratnya memenuhi nggak untuk melaksanakan ibadah sholat. Tuh Bu, yang kedua. Yang ketiga, dari sisi akidah. Ada yang menyatakan 1 sama dengan 3, 3 dengan sama 1. Matematik mana yang ngajarin? Tapi itu silahkan, bukan kepercayaan kita, kepercayaan mereka. Ada yang mengatakan ada Tuhan perusak, ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang mengasihi. Silahkan, itu urusan mereka. Tapi kita umat Islam tetap menyatakan, katakan kul huwallahu. Nggak ada lagi udah. Itu akidah. Dari sisi akidahnya aja tidak sama, bagaimana orang menyatakan semua agama itu sama? Dari sisi ibadah saja tidak sama, bagaimana orang itu menyatakan semua agama sama? Kalau dari sisi muamalah, semua sepakat agama selalu menganjurkan kebaikan. Ya, nah ini Bu, ini agak saya sedikit nyempongin nih. Kenapa? Untuk memperkuat, karena ke depan tantangannya lebih berat Pak. Ya, ini buat anak-anak kita nih. Nih Rasulullah, maka yang diajarkan oleh Rasulullah tuh akhlak. Coba lihat syariat ajaran agama Islam, semua diatur. Minum saja diatur. Minum, lihat di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, minum saja diatur. Minumlah kamu dengan tangan kanan, dan minumlah yang terbaik dengan cara duduk. Diatur dalam ajaran agama Islam. Minum, dan tidak sebaiknya jangan meminum sekaligus, tapi minumlah dengan beberapa teguk. Itu syariat Islam. Agama lain belum tentu mengatur seperti apa yang diatur oleh ajaran agama Islam. Yang kedua, agama Islam mengajarkan akhlak apa? Kalau kita makan, kalau makan senampan, kalau makan kita bernampan, makanlah apa yang ada di hadapan kita. Jangan nyomot yang di depannya. Kadang diputer nggak bisa. Itu ada akhlaknya.
Makan diatur. Apalagi yang diatur? Jalan aja diatur, jalan. Wala tamsi fil ardi maraha. Jangan kau jalan dengan cara kesombongan, jalan diatur. Masya Allah. Memandang orang dalam Islam diatur. Nggak boleh kalau ngelihat orang kedip, takut ntar disalah sangka. Ini orang demen gua nih ya, kedap-kedip. Nggak taunya matinya tuntutan, tahu tuntutan ya? Emang matinya begitu. Ada orang melihat matanya mendelik aja begitu, nggak bisa. Tuh, Islam ngatur, hampir jalan mandang orang diatur. Kalau kita berjalan ada orang yang tua, sebaiknya yang muda di belakang. Jangan mentang-mentang jalan di depan kita orang tua, yang muda depanan. Takutnya kenapa? Ini orang tua nyungsep di got, nggak ada yang tahu. Ini namanya orang udah tua kan jalannya serayang seroyong dinyungkep. Pas dibilang, yang tadi barang lo mana? Ada di belakang. Mana dia? Oh, nyungkep. Nah, itu etika. Masya Allah, diajarkan Islam. Tidak hanya itu juga, cara berpakaian pun diajarkan. Pakai pakaian tangan kanan, melepas pakaian dengan tangan kiri. Walaupun kita nggak jalan lepas aja, mau tangan kanan ke tangan kiri nggak ada urusan. Tapi Islam mengajarkan itu etika akhlak. Masya Allah. Bahkan Bu, Pak, nih kumpul suami istri aja diajarin. Ya, kalau bisa jangan terang-terang, gelap, takut ada ngintip. Iya, nah rumah nempel-nempel. Iya, udah nempel ya lah. Sini lobang kan gitu. Iya, disuruh matikan lampu. Dan ketika kumpul suami istri suruh baca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Diajarin. Gimana Ustaz? Kayaknya saya nggak keburu kalau baca itu. Kalau emang nggak keburu, bismillah aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak juga Ustaz, nggak bisa. Kalau nggak bisa takbir dah. Tapi jangan nyaring-nyaring. Takbir Allahu Akbar. Ya, pada ngelongokin. Besok ditanya, lu ngapain takbir? Gua lagi jihad, jangan pakai ngomong gue. Iya. Kayaknya nggak keburu juga Ustaz. Yang pendek aja dah. Allah. Kagak bisa juga Ustaz. Ini strumnya lain. Dia nggak boleh ngetuk besi dikit, brebet. Kayak layangan kuang. Iya, brebet nggak boleh kena angin, brebet gitu. Dah kalau mah nggak bisa, ada teori. Kalau di thariqah sering dipakai Allahu pakai yang terakhir ini aja dah. Iya, kalau jannibnya nggak keburu, bismillah nggak keburu, Allahu Akbar nggak keburu, Allah nggak keburu, masih hu aja kagak bisa. Pakai hu aja Pak. Kalau dia nggak bisa juga mengdasar gagu dan orang. Iya. Itu Islam mengajarkan semua etika diatur, perjalanan hidup manusia semua diatur. Islam mengatur, ada babul muamalah, dagang diatur. Di dagang aja diatur, bayangin ada Islam mengajarkan bagaimana hukum dagang. Ada yang namanya pemesanan, ada namanya gadaian. Itu ada di babul buyuk. Wal muamalat, ada semua diatur oleh Islam. Cari agama mana yang mengatur semua aspek kehidupan. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan al yauma, hari ini akmaltu lakum, aku sempurnakan buat kamu semua. Apa? Dinakum, agamamu. Wa atmamtu, dan aku berikan kesempurnaan. Apa? Nikmati nikmatku, kata Allah. Wa raditu lakumul islam madina, aku ridho Islam sebagai agamamu. Ini kan baru-baru ini ada nih namanya Buya Syakur nih di YouTube. Islam belum sempurna itu. Nabi Muhammad masih ada dosanya. Kenapa? Sering baca istighfar. Bayangin Pak. Ini kalau anak-anak kita yang kagak ngerti bisa keracun ini. Makanya dibantah oleh Gus Najih di dalam YouTube-nya bahwa beliau adalah orang Syiah. Begitu kata Gus Najih. Pak, ini yang sekarang terjadi begini.
ibadul muslim an dinihi, jauhkan kita ini umat Islam dari ajaran agamanya. Bagaimanakah umat Islam supaya dia tidak mengerti tentang ajaran agamanya? Ini kan begitu. Masya Allah. Ya contoh dah sekarang, poin yang kedua terkait dengan akikah. Kalau orang-orang dulu kalau terkait dengan akikah tuh biasanya emang ditanya dulu, kambingnya benar-benar diperhatiin. Kenapa? Akikah tuh bagian daripada ketaatan kita kepada Allah sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat yang Allah kasih. Ini kadang-kadang kan sekarang ya orang mau cari simpelnya, bukan nggak boleh, boleh Pak, boleh Bu, silahkan mau cari simpelnya, udah dah daripada gue motong kambing, empatnya kagak, masak juga kagak, nah gue pesen aja dah, no ada yang murahan 1,5 juta. Lah akikah paket 1,5 juta, 50 bungkus, atunya berapa? Lah kambingnya emang ada yang 7,5 juta? Ada Ustaz yang 7,5 di mana? Cirebon. Wah, lu mau bawa dari Cirebon kambing ke sini. Wah, kalau akikah tuh dengan cara yang benar, cari yang benar. Akikah jangan sampai salah. Karena buat anak jangan sembarangan. Kalau perlu, kalau orang dulu sih emang dibeli dulu, dipiara, digemukin, udah rapi baru dipotong. Dan dia bikinin orang dulu mang cuman yang cakep kan bikin semur. Kambingnya dikit, airnya banyakin. Iya. Ya kan biar enak lah, semur orang Betawi dulu mah enak. Nah kita nggak makan ngendus baunya kenyang. Siapa bikin semur? Bu Ajino, enak banget. Emang kalau semur yang bikin nyak enak, ladenya aja berhasil. Iya. Lah sekarang bikin semur kayak kemarin, semur pakai mecin. Saya bertumben pakai orang bikin semur pakai mecin. Iya, kok rasanya ngawur begini? Iya, campurin mecin. Dari mana lu ajarin? Orang dulu begitu motongnya. Bahkan di dalam fikul Islam wa Abdillah tuh diajarkan kalau bisa tulangnya jangan dicacak. Tapaul, mencari keberkahan supaya nanti anaknya tidak terkena penyakit tulang nanti di masa dewasanya. Itu tafaulnya. Kalau bisa dipotong-potong persendiannya. Itu yang diajarkan oleh syariat. Wah ilah kalau begitu Ustaz, ini gini aneh susah dong, apa namanya ini? Iganya bisa dipotong yang rapi, jangan dicacak. Lah ketahuan kampaknya gede, tulangnya kecil, kan berarakan. Pak, Bu, ini diajarin. Makanya diajarkan kalau bisa akikah makannya pakai yang manis-manis. Supaya apa? Supaya nanti anaknya terlihat manis. Entah manis orangnya, entah manis tutur katanya. Kan begitu diajarkan oleh syariat. Tapaulnya, tabarruknya kayak begitu. Ya sebetulnya sih anak tergantung orang tuanya juga. Kalau ibu putih anak hitam, ibu putih suaminya hitam, insya Allah anak coklat. Ya gampang aja, di kopi sama susu campurin aja. Kalau kebanyakan susunya putih, tapi kan takut kebanyakan kopinya. Bang ini hitam banget, sama lo gitu aja. Ini kopinya kebanyakan bang, gitu. Ya kalau misalnya bapak hitam, ibu hitam, insya Allah anaknya ungu. Ya kalau orang dulu bilang sini namanya keling, tahu keling nggak? Iya kalau udah hitam bang, lu keling banget, merayangan deh gitu. Iya dulu namanya keling, kalau sekarang keling udah buat obat. Keling sekarang buat obat. Iya kalau kencing susah beli aja keling. Iya kalau dulu orang gak disebutin keling lo ribut. Nah, nih itu terkait dengan akikah dan juga ada pembagiannya. Yang terbaik dianjurkan 1/3 buat yang akikah, 1/3 buat orang-orang fakir miskin, 1/3 buat orang-orang tetangganya, keluarganya yang kaya. Boleh menikmati itu daging akikah. Ini jangan-jangan dah akikah kambingnya keras, nasinya merak. Orang pada ngedumel, udah baca Yasin, tahlilan, pakai mudan, lame lagi yang ceramah. Pas sampai rumah nasi merak. Udah gitu kambing keras, pas digigit jelepat kena bininya. Ini gara-gara kambing akikah gue ribut, nih laki gue kan gitu. Itu ada orang dulu masih nanya, ya.
Nah, yang ketiga, syariat Islam juga menganjurkan kalau kita udah akikahin semua, udah masanya, anak boleh dihitan. Kalau di dalam syariat, kalau orang laki namanya khitan, orang perempuan namanya hifaz. Pak, orang perempuan namanya hifaz. Tapi nggak diramein, pakai dilongokin. Anak lu udah hifaz. Nah, mana dah gue mau lihat. Lah kalau zaman dulu dilongokin, lah dulu kan kita sunat di bengkong. Kalau di tempat saya kan ada jadi deh. Iya pasti datang, ya ini sih mah belum waktunya, coba dah gue liatin. Pas kita lihat berdarah. Iya dulu kan begitu. Iya dulu, elah udah sebasalah dah kita dah. Wah elah dipakein obat namanya sulfatilamid. Wah lo dibeberin keruh, lo sakit banget dah. Bisa seminggu tuh. Iya, lu semua yang datang nengokin pasti ngeliatin, diangkat lagi. Sekarang kagak. Cuman orang kita salah nyebut. Anak gua habis di laser, nggak ada. Sunatnya pakai laser nggak ada. Namanya sunatnya itu pakai kateter. Ntar kelempengan. Anak gua kemarin disunat pakai kater, salah lagi. Lah enggak, orang Betawi itu begitu, main asal cepat. Iya, kalau udah orang dulu, orang sana asal goblek, asal ngomong aja. Iya, orang dulu kan begitu. Makanya kan gini, seperti nggak boleh, orang Betawi bilang galek, kan gitu. Padahal bahasa panjangnya kagak boleh. Ini nggak boleh. Apaan nggak boleh? Galek, begitu. Iya, nggak boleh galek tuh. Sama juga tukang parkir harusnya kan stop. Op. Stop. Nah tukang parkir banyak yang salah. Tanya no Bang Bento anak buahnya. Nah saya mundur suruh maju terus. Nah gue mau mundur suruh terus. Terus. Gue mau mundur, kalau terus maju. Iya, terus. Mundur. Begitu yang benar. Maju terus, mundur terus. Orang Betawi dah. Begitu, nggak tahu menempatkan pada tempatnya. Oke, saya tadi ngobrol sama Punawir itu, ngobrolnya depan lagi bercandi. Iya, Kang Ojek tuh tadi cerita Kang Ojek dia. Ini dari Menteng Dalam ngojek sampai Buncit. Saat Munawir mau bayar 1 juta pada ogah. Ngojek nih dari sini ke Buncit, ya dari sini nih ngojek sampai Buncit, di ogah dibayar 1 juta. Nah ngojek hampir Buncit di ogah. Tadi yang jagainnya siapa ya? Bilang gitu, iya Ustaz, di sini orang dari sini nih, dari Menteng Dalam ya. Iya, sampai semper pada ogah. Lu mau ngojek hampir semper, ogah. Sampai ceritanya orang Masjid Al Mubarakah tuh, siapa namanya? Imam. Iya, Ustaz Alim tuh, nggak datang orangnya. Iya, dia kayak gitu juga ceritanya. Kemarin saat di sini orang mati, iya, kan anda suruh gali, dia bilang awas ya, lu gali kuburan pakai kaca mati, gomelin. Nah gali kuburan pakai kaca mati, kita nguburin zohor. Kalau kaca mati seminggu baru kelar. Mati digali-gali kan gitu. Ada aja orang Betawi itu modelnya orang Betawi. Ada hifaz, ada khitan. Ya, nih Bu, kalau perempuan tidak dihifaz, itu akan tinggi libidonya. Pokoknya nyeruduk dah. Nyeruduk. Nah itu belum disunat tuh, kalau bahasa kita belum dihifal. Kalau hifaznya kedalaman, adem. Iya, kayak minum es dalam kulkas. Iya, minum es dalam kulkas hujan-hujan, adem banget. Iya Pak, kalau di rumah tuh kita colek adem banget ya, kalau kedalaman. Ya. Makanya ukurannya harus pas. Iya, orang dulu kan, sekarang ini dokter-dokter nggak berani melakukan hifaz karena takut kena undang-undang tar. Makanya ketika bayi perempuan lahir disuruh hifaz nggak ada yang berani. Sekarang nggak ada yang berani, cobain aja. Ini anak saya mau, kalau orang kita ngomong mau sunatnya anak perempuan, wah nggak berani saya. Takut kena undang-undang karena nggak boleh. Jadi kalau nggak dihifaz, ilah Pak, ilaha illallah. Kita baru sampai depan pintu udah nyeruduk deh. Iya. Nah makanya gampang Pak pulang, kita colek adem. Kedalaman. Kalau kita colek pas aja dan nah ini bener nih. Iya. Ini kita gagal kecolek, seruduk mulu, belum dihifaz. Gitu. Sama dengan orang laki namanya khitan.
Dulu ketika di zaman Belanda, ulama kita pernah ya dikatakan oleh orang Belanda, kata orang Belanda, jadi laki yang dihitan sama yang kagak dihitan lain rasanya, lain. Lah yang atuh kalingan, coba aja bapak makan pisang belum dikebek, enak kagak enak. Ahlan wa sahlan guru kita Habib bin Bagir Al-Qas. Iya, udah datang, berarti udah kelar. Jadi kalau orang perempuan dalam fikih dikatakan hifaz, orang laki dikatakan khitan. Apa fungsinya? Ya pokoknya begini dah. Kalau di dalam syariat orang yang dikhitan itu kalau dikhitan suci. Kalau tidak dikhitan namanya ketutup. Ntar dia buang air ada yang nyangkut kan bikin penyakit. Makanya disunnahkan dalam madhab yang lain mengatakan diwajibkan untuk berkhitan. Ada yang memubahkan madhab Imam Abu Hanifah. Ya, lihat di dalam Fikul Islam wa Adillatuh. Yang terakhir terkait dengan haul. Ya, perjalanan Rasulullah. Kemudian anak yang dilahirkan, kemudian diakikah, kemudian dihifat. Perjalanan kehidupan kita yang paling terakhir adalah sebuah kematian. Ini Pak Bu, kalau sudah cerita mati, semua orang pasti akan takut menghadapi sebuah kematian. Orang tahu dia bakal mati, tetapi jarang orang yang mempersiapkan sebuah kematian. Orang kan kalau udah mati udah biar cakep dikuburin. Iya, nah kemarin ada tuh yang di tol meninggal, kuburin juga, kan masih cakep. Iya, kalau kita pikir nih, kalau kita nih berdasarkan pikiran kita, kenapa yang cakep diambil, yang jelek banyak? Iya. Lah kadang-kadang ada kakek-kakek di samping, di sini cucunya yang cakep. Ini kan tua banget kagak. Ada yang udah sakit 3 tahun rebahan, badannya hampir habis, nggak mati-mati. Iya. Yang mati malah yang jagain. Kenapa ada sewot? Udah bawa ke rumah sakit, koma sebulan, hidup lagi. Apalagi kalau udah terkait dengan orang tua berat. Ya, mafil aba fil abna, apa yang ada di bapak pasti akan nurun di anak. Ya, makanya baginda Nabi mengingatkan kepada kita ridallah fi ridal walidaini, minta ridhonya Allah, cari ridhonya orang tua. Kita ini kalau dilihat di dalam Fatwa Ibnu Taimiyah, ya Bu, dalam Fatwa Ibnu Taimiyah, di situ ada beberapa hadis. Pertama, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasul, semasa hidup saya berbakti sama orang tua saya. Apakah ada keberbaktian saya ketika beliau sudah wafat kembali menghadap kepada Allah? Apa kata baginda Nabi? Antusalliya bihima ma'as sholatika. Hendaklah kamu sholat, artinya bacakan doa di saat kau sholat. Bu, Pak, ada dalam satu asar mengatakan tarkut doa li abawaihi yatiqul aishi 'alal waladi. Kalau kita sering lupa mendoain orang tua kita, bikin sengsara kehidupan anak. Saya sering didatangi pasangan-pasangan muda nanya, Ustaz, saya udah kawin 2 tahun, 3 tahun, begini. Saya bilang, sekarang begini dah, setiap sholat bacain doa buat orang tua kita. Jasa orang tua kita ini nggak bisa kita bayar. Ya, orang tua kita dulu di zaman dulu berat banget. Ya, berat banget. Ada yang cuman dagang daun untuk ngidupin anak-anaknya. Ada yang tukang susu, kalau orang Mampang bilang milir, berat. Kadang-kadang dia nggak berhasil, beratnya jadi orang tua. Iya. Orang tua punya prinsip, biarkan saya tidak makan, yang penting anak-anak makan, kan begitu. Dulu aja nih, dulu nyak kita nih kalau kundangan emang dibawa selampe, sapu tangan. Ya di kundangan, dulu kan kundangan nggak pakai makan, nyahi doang, ada gopepet, ada geplak, ada wajik. Iya, ditaruh dan di nampannya, wajik dibungkus, pepet dibungkus, geplak dibungkus, emang buat anaknya. Dibungkus nanti pulang, pas jalan ditepak sama temennya. Apaan nih? Ya, nah geplak sama pepe sama wajik ini, nah geplaknya murah. Sampai rumahnya anaknya bilang, nih apanya?
Gua pepe. Lah kok rasanya kayak geplak? Emang gua pepe campur geplak nih. Yang baru. Karena geblakin murah kan gitu. Artinya apa? Orang tua itu hampir mikirin begitu. Hampir kadang-kadang di tahlilan, dibawa tuh. Biarin dah jeruk kecil asam gua pulang. Orang tua itu. Apa-hati kan kita pikirin anak. Hujan gede, biarin gua basah, yang penting anak kagak. Lo bayangin kadang-kadang nyaknya ke pasar, yang kecil-kecil mau ngikut, tangan nenteng belakang, iya, gendong depan, dukung, nenteng dah gitu. Pulang nyak kita nggak ngeluh, lu ngikut sih, ngapain tanggung gua pegel yang ini enggak, diem aja, taruh lu terus ini dulu ya, nyak berapiin sayuran dulu, iya. Kadang-kadang nyak kita masak dibikin tuh ayunan, iya, jadinya di belakang sih sono. Bikin ayunan namanya tambang. Dulu kan nggak ada ginian nih. Apa namanya tuh? Plafon, kayu doang dibikinin udah. Kalau nggak dipakein ban, taruh anaknya di situ. Nyanyi masak aja, nangis dikit tarik. Ya, goyang. Masya Allah tuh orang tua kita kagak ngebayar itu. Masih cuman baca Rabbi firli wali walidayya di dalam surah An-Nuh. Atau Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab di dalam surah Ibrahim. Masih kita nggak sanggup sih bacain doa buat orang tua kita. Makanya Bang Irfan seluruh keluarganya ini mengadakan haul pada kesempatan malam hari ini, menunjukkan keberbaktian nama orang tua. Walaupun ini belum seberapa, tetapi ini menunjukkan dan mengajarkan kita bahwa berbakti dengan orang tua itu mendapatkan nilai pahala yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam hari ini pertama akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita semua menjadi anak yang berbakti, anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, untuk yang di khitan, yang di akikah, kita doakan menjadi anak-anak yang beriman, bermanfaat, berbakti kepada orang tua, cita-citanya dimudahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.